Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan sedikit terkait pembahasan An-Naqidus Sadis, yaitu pembatal keislaman yang keenam, dan sudah lewat, seringkali bersama kita lewat, bahwa pembatal-pembatal ini merupakan pembatal-pembatal keislaman yang para ulama ajma'u alaiha, ijma' bahwa hal ini merupakan suatu pembatal keislaman. Yang keenam yaitu terkait dengan istihza, memperolok-olok ayat-ayat Allah, Rasulullah, apa yang datang dari agama ini, dan sudah lewat pembahasannya bersama kita. Di sini ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam syarahnya terhadap Nawaqidul Islam dalam pembatal yang ke-6 ini. Qala rahimahullah, wa anna kullaman sami'al istihza' walam yusyarik. Setiap orang yang mendengar karena dia duduk bersama, dia mendengar istihza ini, dia tidak ikut istihza, tidak ikut mengolok-olok, walam yusyarik, dia tidak ikut mengolok-olok, walakinnahu lam yungkir, namun orang ini tidak mengingkari. Nah, mendengar, jadi misalnya ada suatu entah majelis, perkumpulan, dia diam, tidak ikut memperolok-olok, mendengar saja. Tapi dia lam yungkir, tidak ada ingkar. Bi anwa'ihi, ingkar dengan berbagai macam jenisnya. Nah, yang minimalnya adalah dengan hati. Ini minimalnya. Maka kata Syekh rahimahullah, dakhala ma'al mustahzi' fil ithm. Maka orang yang seperti ini, dia tidak ikut memperolok-olok, dia hadir, namun tidak ikut memperolok-olok, namun dia tidak mengingkari, maka orang ini masuk bersama si pengolok dalam dosa. Dia dihukumi sama. Nah, berarti ketika hukum mustahzi itu adalah dengan kekufuran, riddah, maka orang yang seperti ini kondisinya tidak ikut memperolok, tapi dia mendengar dan tidak mengingkari dengan berbagai macam jenis pengingkarannya, maka dia juga dihukumi dengan kekufuran, dia dihukumi dengan riddah. Nah, ini artinya mengingatkan juga kepada kita hati-hati. Ya. Makanya ketika ada orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk berpaling, menjauh, meninggalkan i'rad dari orang-orang yang bermain-main dengan ayat-ayat Al-Qur'an Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian terkait juga masalah istihza ini,
hadis ya yang sebab turunnya ayat la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Itu kan ceritanya sebagian orang yang kita sudah tahu kisahnya ya, mengatakan bahwa mara'aina mithla qurra'ina. Kita tidak pernah melihat mithla qurra'ina. Ini kan ceritanya ayat tersebut turun kisahnya seperti ini. Nah, yang akhirnya mereka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan la arghaw butunan wala akzat alsinatan wala ajban indal liqa. Ini mereka ini qurra ini paling penakut, paling tamak, dusta kalau ngomong, istihza, bercanda. Kemudian Allah menghukumi bahwa mereka kafir setelah keimanan mereka. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Disebut oleh para ulama bahwa sebagian disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ya diantaranya dalam syarahnya Nawaqidul Islam ini, lafaz al-qurra ini pada zaman tersebut itu diitlakkan untuk para ulama. Ini kan ceritanya yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, li'anna al-qurra fi tilkal azminah hum al-ulama. Wal ulama'u fi hadhihi al-waqi'ah al-muradu bihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Fayakunu hadzal qaul kufran. Nah, ya artinya di sini berarti masuk ke dalam istihza ini, yaitu istihza kepada para ulama. Nah, ya, istihza kepada para ulama. Tinggal sekarang permasalahannya istihzanya ini pada yang bagian apa? Kalau dia istihzanya ini dengan az-zawat, ashkhas, dengan khalqiyahnya, istihza bentuk tubuhnya, ya, pribadinya, entah rambutnya kan, entah perawakannya, seperti itu. Maka yang demikian tentunya haram, bila syak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ada larangan, jangan ngejek satu kaum dengan kaum yang lainnya, jangan. Haram. Namun yang demikian tidak sampai kepada kekufuran. Kalau yang diperolok-olok karena bentuk kulitnya, bentuk postur tubuhnya kah, warna kulitnya kah, ya. Nah, ini tentunya bukan kekufuran, namun tentunya haram, jelas ya. Namun sekarang, kalau yang dimaksud dia dengan istihza'nya kepada para ulama itu, lima hum alaihi minal ilmi syara'. Nah ini sekarang. Melihat seorang alim yudafi' 'anil sunnah, yaruddu 'ala ahli bid'ah. Nah, karena hal ininya akhirnya diperolok-olok karena alim ini mengajarkan Al-Quran wa sunnah, karena alim ini bertamasuk dengan sunnah, dengan lihyahnya, pakaiannya, tidak isbal dan yang lainnya, karena ininya fahuwa kafir. Orang yang berolah-olah ulama karena mereka membawa bagian dari agama ini, dari sisi ini, dia berolah-olah, maka orang ini kafir. Nah, bil ijma', maka hati-hati. Dan kita bisa menyaksikan sekian banyak dari para ahlul bid'ah wal hizbiyah,
atau hizbiyun. Ya. Bukan mereka mengolok-olok wajahnya, warna kulitnya dan yang lainnya, tapi ini tadi. Maka permasalahan yang seperti ini khatir jiddan, mengkhawatirkan sekali. Nah, memang akhirnya istihza yang ghair sharih, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, huwal bahr alladzi la sahila lahu. Istihza, ya, bukan dengan yang sharih. Kalau sharih jelas, mencela betul istihza dengan agama, dengan Rasul yang diperolok ini sharih. Tapi kalau yang bukan sharih tadi, nah, macam-macam, entah ulamanya lah, entah yang ininya lah, entah di antaranya apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin juga dalam kitabnya Qaul Mufid, istihza dengan ayat Al-Qur'aniyah, dengan ayat syar'iyah, ini jelas. Ya. Namun begitu juga istihza dengan ayat Al-Kauniyah. Ini hati-hati juga. Nah, kata Syekh di sini, bi'anqal masalan, inna wujudal har fi ayyami syita sabah. Atau qala inna wujudal bard fi ayyami sayf sabah. Nah, ini kalau di musim dingin, ya, di hari-hari musim dingin, terus ada panas, ya ini sabah ini suatu kedunguan, ini enggak beres ya seperti ini. Sabah. Orang ini sepi. Atau sebaliknya, musim panas kok terus ada dingin. Dia ngomong seperti itu. Sabah. Ini kedunguan ini. Orang ini sepi. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahadza kufrun mukhrijun minal millah. Nah, yang demikian ini termasuk kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Artinya apa? Murtad. Ini bagian dari istihza yang ghairu sharih. Macam-macamnya sangat banyak sekali. Akhirnya menuntut kita, masing-masing dari kita, untuk berhati-hati dengan masalah guyonan, ya, bercanda. Hati-hati. Kalau babnya sudah terkait dengan agama, dengan ayat-ayat Allah, entah kauniyah atau syariah, hati-hati. Nah, kata Syekh seperti ini. Bukan ini, padahal niatnya dia ya bercanda saja, tapi bilang gitu, musim panas kok ada dingin. Ini seperti ini orang seperti ini sapi. Kata Syekh, fahadza kufrun mukhrijun minal millah. Kenapa? Qala li anna ar-rabb 'azza wa jalla kullu af'alihi mabniyatun 'alal hikmah. Faqad la nastati' bulughaha, bal la nastati'. Nah, maka kata Syekh, karena kenapa? Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatannya itu dibangun di atas hikmah. Nah, ada hikmahnya, ada maksudnya, ada tujuannya. Semua perbuatan Allah itu baik, semua perbuatan Allah baik. Tidak ada yang jelek. Seperti itu. Bahkan ketika Allah menciptakan kejelekan, itu karena hikmah yang besar. Maka perbuatan tersebut baik, semuanya ada hikmahnya. Kata Syekh, kita mungkin tidak bisa mencapai maksudnya apa hikmahnya. Bahkan kata Syekh, bahkan memang kita nggak bisa. Seperti itu. Nah, maka yang demikian ini hati-hati. Ya, banyak bahr la sahila lahu. Istihza dengan berbagai macamnya ini mengerikan intinya. Banyak jenis-jenisnya yang tentunya akhirnya membuat kita harus mawas diri. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, an-naqidus sabi'. Sekarang kita masuk kepada pembatal keislaman yang ketujuh, bil ijma'. Qala as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Wa dalilu qauluhu ta'ala bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, sekarang kita masuk pada pembatal yang ketujuh. Nah, ini bukan ini ayatnya. Ini salah cetakan. Nah, di nuskahana seperti ini. Hah? Nah, itu. Ini salah cetak berarti. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnatun wala takfur, itu ya. Nah, kisah tentang Harut wa Marut. Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan sihir, dan ini bil ijma' bahwa ini merupakan pembatal keislaman. Nah, sihir yang namanya jelas sihir. Ya. Bahasa Arab huruf sin ha ra itu berarti mengandung makna khufyah, tersamar, tersembunyi. Makanya dinamakan sahur. Itu karena di waktu malam seperti malam terakhir, di waktu remang-remang gelap, tidak ada matahari. Ya kalau sekarang zaman sekarang ya alhamdulillah teknologi yang luar biasa, sudah ada lampu. Tapi zaman dulu, nah, ya, begitu dengan sihir ini, tersembunyi sifatnya. Sekarang yang perlu kita ketahui dari pembatal keislaman ini, sihir ini, yang pertama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sihir itu lahu haqiqah wa ta'sir. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sihir itu hakikatnya ada dan memang punya taksir. Efeknya memang jelas. Ada. Seperti itu. Berbeda dengan Mu'tazilah. Ya. Dan sebagian dari para ulama, ya, namun zallat qadamuh rahimahumullahu jami'an, diantaranya Ibnu Hazm Az-Zahiri dan juga Abu Hanifah. Dalam konteks ini pendapatnya mencocoki pendapatnya Mu'tazilah. Sihir itu tidak ada hakikatnya. Seperti itu. Nah, itu hanya takhil, itu hanya khayal saja sihir itu. Tidak ada hakikatnya. Nah, ini sekarang tolong dibedakan ya. Ini sekarang tolong diperhatikan. Kita meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sihir itu ada hakikatnya dan ada taksir. Nah, namun sekarang, permasalahannya sihir itu taksirnya itu bagaimana? Efeknya itu bagaimana? Ini sekarang. Ahlus Sunnah menyatakan sihir itu ada hakikat jelas. Memiliki akibat, punya efek jelas. Berapa banyak kita melihat orang sampai meninggal kena sihir, apalagi yang lainnya, sakit dan macam-macam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya dan ada efeknya betul nyata. Tapi sekarang permasalahannya ini lagi. Apakah taksir itu hakiki atau khayali sekarang? Nah, ini sekarang. Ya. Bisa dipahami ya. Hakikatnya ada sihir. Efeknya juga ada. Tapi sekarang apakah efeknya itu benar? Artinya hakikat. Ala hakikatihi. Atau efeknya taksirnya ini takhil. Sekedar takhil. Nah. Kalau kita melihat dalil yang ada. Ya. Kisah dari Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun. Ya. Ini di situ menunjukkan bahwa secara jelas Allah mengatakan tentang sihirnya
tukang sihir zaman Firaun, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Pandangan orang disihir, yukhayyal ilaihim, ya, seolah-olah ular itu betul-betul ada, ya, ular itu berwujud, berjalan, yukhayyalu ilaihim. Nah, ini yang pertama. Dari hadis juga kisahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam disihir, ya, oleh seorang Yahudi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, di situ disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ka'annahu yukhayyalu ilaihim. Ka'annahu yukhayyalu ilaihi. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam kena sihir sampai seolah-olah ini tadi, khayal, mendatangi keluarganya padahal tidak. Takhyil. Seperti itu. Nah, ini tolong dibedakan. Ini dari sisi efeknya. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, beliau mengatakan, la syak anna lis-sihri ta'siran. Kita tidak ragu bahwa sihir itu ada efeknya. Lakin ta'siruhu takhyil. Efeknya ini hakikatnya khayal, bukan hakikat. Maksudnya bukan hakikat bagaimana sih? Dijelaskan lagi oleh beliau dalam lanjutan dari kalimat-kalimat ini. Bagaimana maksudnya? Bi anna sihra yu'athir fi qalbil a'yan haitsu yaj'al al-khashaba dhahaban aw nahwi dhalik. Nah, maksudnya taksirnya takhyil bagaimana? Nggak ada hakikatnya. Dari sisi nggak akan mungkin itu yang namanya kayu berubah menjadi emas. Ya, ini kelinci terus berubah menjadi burung dara misalnya. Ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, membuat satu makhluk jadi makhluk yang lain. Ini rububiyyatillah Subhanahu wa taala murni. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa seperti ini. Jadi uang, kayu jadi uang misalnya, atau yang lainnya apa? Kepala terputus, terus masih hidup, nyambung. Ya, bisa sihir seperti itu. Ini maksudnya dari Syekh, bahwa taksir dari sihir itu takhyil. Ini tadi. Nah, dan ini yang terjadi pada sihirnya tukang sihir Firaun di zaman Firaun, dan yang juga dilakukan oleh seorang Yahudi terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, adapun sihir yang di situ menggunakan syayatin dari kalangan jin, ya, dan yang lainnya, ini memungkinkan. Ini juga para ulama tidak membantah bahwa itu bisa terjadi, ya, bahwa efeknya itu bukan takhyil. Sekarang kita berbicara taksir ini sekarang, efeknya. Ada jenis sihir yang menggunakan bantuan syayatin dari kalangan jin dan yang lainnya. Efeknya benar-benar nyata. Contohnya misalnya, apalah yang misalnya kita bisa saksikan, keluar paku lah. Iya, dari perut orang dan yang lainnya. Jin ya mungkin saja. Seperti itu. Ya, dia makhluk yang Allah beri kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi yang dimaksud oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, nggak akan bisa dengan sihir itu merubah qalbul a'yan, mengganti benda seperti ini ke benda yang lain. Ini hanya takhyil, orang matanya yaitu disihir itu seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum, hati-hati. Mu'tazilah pendapatnya bahwa sihir itu sendiri tidak punya hakikat, tidak punya taksir. Mu'tazilah mengatakan sihir itu adalah takhyil. Kalau Ahlussunnah mengatakan la, sihir itu ada hakikatnya, ada efeknya, tapi efeknya itu ini, ya, efeknya itu gak bisa merubah. Itu semua takhyil.
Ya, sehingga dibedakan antara permasalahan efek dengan hakikat dari sihir itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya permasalahan sihir juga. Sihir yang bagaimana yang dikatakan kemudian pelakunya itu kafir. Nah, sihir yang dikatakan pelakunya kafir, yaitu sihir yang apabila dalam sihirnya itu menggunakan bantuan syayatin, menggunakan hal-hal yang di situ menghilangkan ta'zim kepada agama ini terhadap Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan dan yang lainnya. Ucapan kekufuran dan yang lainnya. Nah, maka sihir yang seperti ini itu dikatakan pelakunya kafir. Nah, namun sekarang bagaimana kalau sihir itu dengan menggunakan asapkah, atau dengan menggunakan obat-obatankah, atau dengan olesan, ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Al-Syekh dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Beliau mengatakan, qala wa amma sihrul adwiyah wa tadkhin wa nahwihi falaysa bi sihrin wa in summiya sihra. Sihir-sihir yang seperti ini menggunakan asap, tipuan-tipuan seperti itu, atau dengan obat-obatan atau dioles yang lainnya. Ini walaupun dikatakan sebagai sihir, mungkin kalau bahasa Inggrisnya magic, ya, seperti itu. Ya, kalau Indonesia mungkin sulapan, mungkin. Ya, nggak tahu istilahnya seperti itu al-muhim. Baik. Ini memang dikatakan sihir. Orang dari si bahasa Arab pun dikatakan sihir. Tapi hakikatnya dia bukan sihir. Nah, kata Syekh, fa'ala sabilil majaz. Penamannya hanya dari sisi majaz. Seperti itu. Kata semiyati al-qaul al-baligh wan namimah sihran. Dan dalam hadis, orang ketika mampu berbicara dengan pembicaraan yang luar biasa, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, inna minal bayan la sihra. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan seperti itu. Ada orang yang ngomongnya fasih sehingga bisa menyihir orang, membuat orang terpengaruh. Ini pun dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sihir. Nah, atau namimah. Namimah kan juga disebutkan sebagai sihir. Tapi ini pada hakikatnya bukan sihir. Ini fungsinya apa? Dengan ini kita mengetahui jenis sihir yang seperti ini, kalaupun dikatakan sihir, pelakunya tidak dihukumi bahwa dia kafir. Hukumnya haram. Nah, tapi untuk kemudian pelakunya dikatakan murtad atau kafir, tidak. Dan ini pendapat juga dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Asy-Syinkiti dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Nah, sehingga model yang seperti ini dengan tipuan, dengan pakai asap lah, dengan obat-obatan, oles-oles yang lainnya, ini termasuk minal muharramat, tapi tidak termasuk dari riddah dan kufur, yang dengan itu pelakunya berhak untuk dipenggal, untuk dibunuh. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, dari permasalahan sihir, yaitu sekarang apa hukum belajar sihir, mempelajari sihir. Nah, ini juga para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya kafir pelakunya, ya. Ada yang berpendapat kalau sekedar belajar saja itu tidak kafir, ya. Ada yang
pertengahan. Nah, bagaimana itu? Sihir itu sekarang kalau dipelajari dengan sistem sihirnya, dengan cara sihirnya itu melalui syayatin dan ucapan-ucapan akwal wal a'mal kufriyah, maka belajar sihir yang seperti ini hukumnya kafir. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi dibacakan, "Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur," atau wala takfur. Dalam ayat ini jelas kedua malaikat ini memang Allah turunkan sebagai fitnah, sebagai ujian, ya. Di mana mereka mengatakan kita ini hanya fitnah, ujian saja, jangan kafir. Kenapa kafir? Jangan belajar sihir. Kalau belajar sihir itu kekufuran. Nah, makanya dikatakan fala takfur, jangan kafir. Seperti itu. Begitu juga firman Allah sebelumnya, wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin alladzina kafaru yu'allimuna an-nas sihra. Ini. Mempelajari sihir yang model dari syayatin, maka ini pelakunya kafir. Nah, walaupun pada kondisi tertentu ini pelakunya tidak kafir, bagaimana? Ketika dalam rangka ingin membantah kebatilan sihir itu sendiri. Kalau sekedar belajar tanpa ada maksud apa-apa, ini masuk kafir. Tapi sekarang ada orang, ini orang luar biasa, terpengaruh oleh ajaran sihir ini, maka dia ingin membantah. Nah, dia ingin mencari tahu bukan dalam rangka sekedar belajar, bukan dalam rangka ingin membenarkan, tapi dia ingin dari situ kemudian membantah kebatilan-kebatilan mereka. Maka demikian ini tidak dikatakan pelakunya kafir. Bahkan yang demikian ini bisa jadi mustahab hukumnya. Bahkan dalam beberapa kondisi bisa dihukumi hukumnya wajib. Nah, karena ini termasuk dari ad-difa' 'anil haq, membela kebenaran, membantah kebatilan. Maka yang demikian ini pelakunya bisa dia dikatakan wajib bagi dia kalau tidak ada lagi yang melakukan rad ini, bantahan ini, atau mustahab. Nah, tapi sekarang sekedar belajar, apalagi kemudian sampai mempraktekkan, itu sudah jelas. Tapi sekarang sekedar belajar begitu saja. Ya, sekedar belajar begitu saja. Hukumnya apa? Kafir. Pelakunya kafir. Binastil ayat. Dengan jenis sihir yang tadi itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Termasuk di antara sihir itu as-sarf wal 'atfu. Nah, yaitu saraf itu membikin orang akhirnya berpisah, suami istri berpisah. Nah, orang disihir, gimana caranya agar ini berpisah? Dibuat dia tidak bisa mendatangi istrinya. Ini terjadi. Dibuat ketika istrinya atau suaminya melihat pasangan satunya, mukanya menjadi muka, entah muka hewan apalah. Ini saraf. Ada juga al-ataf kebalikannya. Ini banyak terjadi di kalangan kita. Entah istilahnya apa. Membikin orang cinta. Seperti itu. Gimana caranya bisa mendapatkan fulana? Atau kebalikannya, perempuan gimana bisa menjadi fulana? Akhirnya dengan sihir. Nah, ini namanya apa? Bikin orang cinta. Bikin orang lengket. Nah, kemudian ucapan mu'alif di sini, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang berbuat atau ridho, dia tidak berbuat tapi ridho, maka kafir. Kenapa? Ketika kita tahu bahwa sihir itu kafir, kekufuran, maka ridho dengan kekufuran itu merupakan kekufuran. Ya. Ridho dengan kekufuran itu kekufuran. Ridho dengan kemungkaran, itu kemungkaran. Ridho dengan kefasikan, itu kefasikan. Berarti kalau ridhonya dengan kekufuran,
maka orang ini pun kafir. Maka Syekh Muhammad Abdul Wahab, faman fa'alahu, ini yang pertama, au radiya bihi, ini yang kedua, walaupun tidak melakukannya tapi dia ridho terhadap sihir, sementara sihir adalah kekufuran, maka ini pun kekufuran, dan pelakunya yaitu orang yang ridho, dia dihukumi dengan kekafiran, murtad, keluar dari Islam. Baik, ila huna naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.